Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyatul Mufaroh dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi Rekam Medis Informasi Kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Proses pencernaan ini dibagi dua, yaitu pencernaan fisik dan kimiawi. Pencernaan fisik merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses perubahan molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Saluran cerna. Di sini adalah gambaran saluran dari pencernaan dari mulut, lidah, rongga mulut, faring, kelenjar ludah, esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nanti kita akan menjelaskan lebih dalam tentang saluran cerna dan manfaatnya. Bagian rongga mulut. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Lidah ini terdiri dari otot sarat lintang atau lurik yang dilapisi selaput lendir. Lidah ini terbagi 3 bagian, yaitu radik lingua yang terdapat epiglottis yang fungsinya menutup jalan nafas saat menelan. Dan yang kedua dorsum lingua, yaitu terdapat ujung saraf pengecap. Dan yang ketiga apek lingua, yaitu fungsinya mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan. Kelenjar ludah. Kelenjar ini ada 3, yaitu kelenjar parotis yang letaknya di sebelah bawah depan daun telinga, dan yang kedua kelenjar sublingualis yang letaknya di bawah lidah, dan yang ketiga kelenjar submandibularis yang letaknya lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingual. Faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan yang panjangnya 7 cm. Ada 3 bagian faring, yaitu nasofaring bagian superior, orofaring bagian media, dan laryngofaring bagian inferior. Gigi sulung mulai tumbuh pada anak-anak umur 6-7 bulan, lengkap pada umur 2,5 tahun. Jumlahnya 20 buah, biasa disebut juga gigi susu. Terdiri dari 4 buah gigi taring, 8 buah gigi seri, dan 8 buah gigi geraham. Gigi tetap tumbuh pada umur 6-18 tahun. Jumlahnya 32 buah, terdiri dari 12 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham belakang, dan 8 buah gigi geraham depan. Fungsi gigi ini yang pertama, gigi seri, memotong dan menggigit makanan. Yang kedua, gigi taring, memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat. Yang ketiga, gigi geraham ini berfungsi mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong.
Lambung merupakan organ otot berongga yang besar yang letaknya di bawah diafragma di depan pankreas dan limpa. Dan kapasitas lambung ini 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar yaitu selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat disebut juga ruge. Usus halus atau intertium minor merupakan bagian yang berpangkal pada hilorus yang panjangnya 6 meter merupakan saluran paling panjang. Fungsi usus halus ini menerima zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfa, menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Bagian usus halus ini ada 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini panjangnya 25 cm dan getah empedunya fungsinya mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Sedangkan jejunum panjangnya 2-3 meter. Kelenjar usus ini menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Sedangkan ileum ini panjangnya 4-5 meter. Di ileum, makanan akan diserap oleh genjot usus, asam amino, dan glukosa. Usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya yaitu mengabsorpsi air membentuk massa feses dan membentuk lendir utama melumasi permukaan mukosa. Jadi dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan 24 jam. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu kolon descendens. Rektum dan anal ini merupakan contoh gambarnya ya teman-teman. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagai anus terbentuk dari permukaan tubuh dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter.